Isai kabar 4 bersama Imam Trikarso Hadi. Isai kali ini berjudul Kalimat yang Dikutuk. Sahabat kabar 4 ingin maju? Betul ingin maju? Sungguh? Kalau betul dan sungguh-sungguh, oke. Coba sahabat hindarkan kalimat-kalimat yang dalam tanda kutip dikutuk sebagai berikut. Pertama adalah kalimat saya tidak bisa. Sahabat kabar 4. Penghambat utama dan paling sering terdengar adalah kalimat saya tidak bisa. Sungguh aneh sebenarnya ada orang yang mengatakan kalimat ini. Memang dulu waktu masih kecil, apakah kita bisa baca seperti saat ini? Jelas tidak. Tapi sekarang kita bisa membaca. Artinya yang sekarang kita tidak bisa, nanti akan bisa jika kita mau belajar. Tidak ada bayi yang lahir dengan lahir sebagai pebisnis hebat misalnya. Atau misalnya ada berita telah lahir seorang wali kota dan wakil wali kota top. Telah lahir seorang budayawan, telah lahir seorang politikus hebat. Tidak ada itu. Tidak ada. Yang lahir itu di mana-mana juga seorang bayi, lelaki atau perempuan. Bagaimanapun hebatnya misalnya seorang Ibnu Sina, Muhammad Al-Fatih dan siapapun itu, tetap saja saat lahir beliau-beliau itu tidak bisa apa-apa. Kecuali yang bisa dilakukan sebagaimana lazimnya seorang bayi. Nah, jadi saat kita mengatakan tidak bisa, percayalah, semua orang juga pernah tidak bisa. Kita tidak bisa karena memang belum belajar dan berlatih. Jadi intinya, sahabat kabar 4 mau atau tidak belajar dan berlatih. Itu saja. Yang kedua, kalimat yang dikutuk yang kedua adalah saya lakukan besok. Wah, kalau bisa sekarang ya kenapa besok gitu. Ada kalimat begini, memang benar kok saya tidak bisa melakukan sekarang ya. Hari ini saya sibuk, jadi saya lakukan besok. Oke, tidak masalah itu. Jika memang benar-benar Anda sibuk hari ini sehingga tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Namun yang akan menjadi penghambat adalah saat kita sebenarnya bisa melakukan sekarang, kemudian kita mengatakannya akan melakukan besok. Siapa yang menjamin, ayo kita bisa melakukannya besok? Oke, bisa saja. Besok pun kita akan mengatakan, saya akan lakukan besok. Lusa, kita akan mengatakan yang sama dan seterusnya sampai kita tidak melakukan apa-apa sama sekali. Ini serius. Jika kita mau maju, kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan itu sekarang juga. Penegasannya adalah sekarang. Ya, maaf agak teriak. Kenapa? Saking pentingnya melakukan sekarang. Jika kita melakukannya sekarang, apa yang seharusnya kita lakukan? Kita akan menciptakan momentum dan sangat berharga untuk keberhasilan kita. Yang ketiga, kalimat yang dikutuk yang ketiga, yaitu jika itu benar-benar penting, gitu, kenapa nunggu besok? Jika ada sebuah tindakan yang sangat penting yang akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik,
maka lakukan sekarang. Jangan ditunda-tunda. Itu saja. Karena begitu kita penting melakukannya besok, artinya kita menganggap sesuatu yang penting menjadi tidak penting. Ya sudah, nanti menghambat kemajuan kita. Oke? Selanjutnya adalah kalimat atau kata saya belum nyaman. Ini serius. Saya kasih tahu ya rahasianya. Bahwa orang-orang yang sukses adalah mereka yang mau melakukan sesuatu yang tidak nyaman. Keluar dari comfort zone. Jika tidak, mereka akan terus berada di zona nyaman. Saat kita mengatakan belum nyaman, belum terbuka hati dan kata-kata sejenisnya, artinya kita masih betah di zona nyaman. Ini pengalaman pribadi saya. Saat saya hanya betah melakukan pekerjaan yang bisa dan biasa saja, saya dilanda kebosanan dan tidak mengalami kemajuan sama sekali. Sekali saya mengubah, bahkan tidak nyaman sama sekali, maka kemajuan saya dapatkan. Begitu juga dengan sahabat kabar 4. Cobalah berpikir untuk melakukan hal baru. Selama itu untuk kemajuan kita, meskipun itu terasa untuk sementara waktu tidak nyaman. Nah, sesuatu yang baru atau pertama kali dilakukan adalah semuanya tidak nyaman. Pada awalnya berbicara di depan umum kayak para politikus itu tidak nyaman. Mereka malah stres, ngumpulin materi, ngapalin pidato, ya. Itu jelas tidak nyaman. Gemeteran begitu di atas panggung dan dak dik deg. Namun itu harus dilakukan untuk kemajuan Anda. Harus dipaksakan meskipun terasa tidak nyaman. Betul enggak para politisi? Ya, saya juga ingat saat berlatih public speaking. Saya masuk ke sebuah ke sebuah ruangan berisi penuh para pekerja, ya. Kemudian saya memberikan ceramah motivasi. Ya, pekerja pabrik lagi. Yang latar belakangnya beragam. Waduh, rasanya tidak nyaman sekali waktu itu. Tapi setelah itu berbicara di depan saudara-saudara karyawan pabrik menjadi hal yang biasa bagi saya dan nyaman sekali. Bahkan menjadi namanya silaturahmi akhirnya bersaudara. Jadi rasa tidak nyaman hanya ada di awal sahabat kabar 4. Selanjutnya kalau kita sudah coba akan biasa. Menjual juga sama, sangat tidak nyaman. Namun jika sudah biasa menjadi nyaman saja. Jadi jangan menunggu nyaman. Ya, kita akan nyaman jika mau melalui ketidaknyamanan. Yang berikutnya adalah kalimat terkutuk berupa saya masih bingung. Ini juga yang sering kita dengar dan baca. Misalnya kalimat seperti ini, Pak, sebenarnya saya mau berbisnis, tapi masih bingung apa yang harus saya lakukan. Saya juga sama. Saat kita memasuki dunia yang baru, gitu, bisnis yang baru, pekerjaan yang baru, pada awalnya bingung. Begitu juga saat bekerja, pada awalnya bingung. Saat kita datang ke kantor pertama kali, pengalaman zaman lampau, kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan di kantor, loh. Nah, kemudian atasan atau penyelia kita akan membimbing kita dan akhirnya mengetahui apa yang akan kita ketahui. Sama menembak. Sebelum jago menembak, pertama kali memegang senjata mana yang dikokang, mana yang dipicu, bagaimana cara memegang, bagaimana mengincar target, ya kan? Bagaimana memperlakukan picu. Awal-awalnya begitu, setelah kita mau bayakan, dilatih, jadi asik, nyaman-nyaman saja gitu. Ya, itu. Yang kalimat terkutuk lainnya, saya takut kecewa. Nah, ini berat nih.
Jika kita takut kecewa kemudian kita tidak melakukan apa-apa, sebenarnya kita sedang menanti kekecewaan yang lebih besar lagi itu di masa mendatang. Serius itu. Tapi saat kita bertindak, mungkin berhasil, mungkin juga tidak. Namun jika kita tidak bertindak, sudah pasti kita akan gagal. Saat kita tidak bertindak, sebenarnya kita sudah gagal. Lalu kenapa tidak kecewa? Karena kita tidak menyikapinya sebagai kegagalan. Padahal itu jelas-jelas kegagalan. Bin bangkrut. Artinya gini, kecewa atau tidak kecewa itu bukan karena gagal atau tidak gagal. Tetapi bagaimana kita menyikapinya. Padahal jika kita kaji lebih jauh, lebih telaten, justru kegagalan sebenarnya saat kita menyerah dan tidak bertindak sama sekali. Saat kita mencoba, kita sebenarnya tidak akan pernah gagal. Itu sahabat kabar 4. Kalimat berikutnya adalah kalimat yang berbunyi sudah terlambat. Ini nih. Sahabat kabar 4 yang baik hati, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat dalam hidup ini. Allah saja masih memberikan umur kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kenapa kita berani-beraninya, songong-songongnya, gitu, merugul-merugulnya, mengatakan sudah terlambat. Terlambat itu. Terlambat gitu. Saat ajal menjemput, namun kita belum berbuat apa-apa tentang kebaikan atau bertobat. That's it. Untuk bisnis, untuk karir, dan untuk pengembangan diri tidak ada kata terlambat. Jika kita mengatakan sudah terlambat, itu karena kita berpikir sempit atau cuteng. Maka bukalah mata. Harapan itu sahabat kabar 4 masih ada dan terbentang luas. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tergapai atau tidaknya tergantung kita. Maka jangan sekali-kali menyiksa diri atau menjajah diri dengan kata-kata sudah terlambat. Nah, yang berikutnya adalah kalimat yang kurang lebih demikian. Saya sudah melakukan yang terbaik. Itu kalau ada yang mengatakan seperti itu, kata siapa sudah terbaik? Kata Anda sendiri atau kata siapa? Sebab tidak ada yang sudah terbaik. Tidak ada. Kalau kita mau belajar lagi metode-metode yang lebih baik. Kalau kita mau berlatih sehingga keterampilan kita meningkat, maka kita bisa melakukan yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik lagi. Kita harus memberikan peluang pada diri kita bahwa kita masih bisa melakukan yang lebih baik. Bukankah para juara dunia itu, apapun bidangnya, mereka selalu berlatih untuk meningkatkan kemampuan. Jadi sungguh aneh. Juara dunia saja bukan mengatakan apa, saya sudah melakukan yang terbaik kok. Apalagi kita yang bukan juara dunia. Jadi kita bisa mencapai penghasilan revolusioner jika kita mau membuka diri. Yaitu membuang anggapan bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Sahabat kabar 4, kesimpulannya adalah
buang semua kalimat yang menghambat kemajuan diri kita. Dari sekarang juga, tabik.